Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas suara saya? Halo? Waalaikumsalam Pak, jelas Pak. Oke, jelas ya. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar kimia ya, yaitu mengenai materi KSP, hidrolisis, dan larutan penyangga. Baik. Perkenalan singkat saja, nama saya adalah Ragil Sugeng dari Dewantoro. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Pasuruan ya. Baik. Kita mulai aja langsung. Ya. Jadi karena tadi Mbak adminnya minta, Pak untuk ini persiapan ujian Pak. Jadi nanti materinya mungkin singkat-singkat aja, kemudian materi langsung latihan soal, materi langsung latihan soal gitu ya. Jadi diperbanyak latihan soalnya, karena untuk persiapan ujian ya ini ya. Ya tujuannya ini ya, memahami konsep KSP, menghitung kelarutan, menentukan pH hidrolisis, menghitung pH larutan penyangga, dan menyelesaikan soal model ujian SMA. Ya, jadi ringkasannya KSP ini adalah konstanta hasil kali kelarutan atau bisa disebut juga adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan koefisiennya. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama ini adalah larutan jenuh, kemudian ini adalah koefisiennya serta ion ya. Jadi ini hanya berlaku untuk larutan ion ya, larutan yang ion. Apakah ada larutan yang tidak ion? Ada, contohnya larutan gula. Gula itu ketika dilarutkan ke dalam air, dia tidak menjadi ion, tetapi akan berbeda jika NaCl yang dilarutkan ke dalam air, maka dia akan berubah menjadi ion. Ionnya yaitu adalah Na plus dan Cl-. Nah, maksudnya jenuh ini gimana? Jadi seperti manusia ya, manusia itu kan kadang bisa jenuh gitu ya. Manusia itu jenuh karena apa biasanya? Karena banyak masalah gitu ya, karena banyak apa istilahnya? Banyak yang dipikirkan, banyak pikiran. Nah, jadi sudah tidak bisa mikir lainnya sehingga dia jenuh itu. Banyak masalah sudah tidak bisa menerima masalah yang lain, akhirnya dia jenuh. Nah, larutan ini juga sama. Dia itu ketika disebut jenuh adalah ketika dia sudah tidak bisa menerima ion lainnya atau tidak bisa menerima ion yang lain yang sejenis. Jadi misalkan ada larutan NaCl, ketika dia dalam keadaan jenuh, larutan garam ini ya, ketika dia dalam keadaan jenuh, maka ketika ditambahkan NaCl lagi, dia sudah tidak bisa larut NaCl-nya. Kenapa kok NaCl-nya sudah tidak bisa larut? Ya karena larutannya sudah jenuh tadi. Itu yang disebut dengan larutan jenuh. Ya, jadi larutan itu bisa jenuh, bisa tidak jenuh. Nah, nanti salah satunya soalnya di KSP ini, di bab ini, adalah menghitung kapan ketika larutan itu mengendap ya. Jadi larutan NaCl ini ketika dia sudah jenuh ditambahi NaCl lagi maka NaCl-nya tidak larut. Karena tidak larut maka dia akan mengendap di bawah. Ya, maaf sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi larutan jenuh itu seperti itu. Jadi ketika apa namanya ketika dia sudah tidak bisa menerima zat lagi ya, zat lain lagi ya. Larutan gula apa bisa jenuh? Bisa, larutan gula juga bisa jenuh. Meskipun dia bukan ion, tetapi dia sama, dia juga bisa jenuh. Jadi ketika dia sudah konsentrasi tinggi gulanya, maka ketika ditambahkan gula lagi, sudah tidak bisa larut lagi gulanya. Nah, salah satu yang untuk mengurangi kejenuhan ini adalah dengan pemanasan. Jadi ketika suhunya dinaikkan, maka KSP ini juga akan naik.
Sehingga dia akan yang tadinya jenuh, dia bisa menjadi tidak jenuh lagi. Jadi kelarutan itu berbanding lurus dengan suhu. Jadi ketika suhunya naik, maka KSP-nya akan naik. Prinsip ini digunakan ketika misalnya, ketika terutama yang mbak-mbak ini mungkin kan biasanya masak membantu orang tuanya, itu ketika kalian masak, misalkan masak sayur itu ya, itu airnya dipanaskan dulu sampai mendidih, baru bahan-bahannya dimasukkan, atau tidak usah ditunggu mendidih, langsung bahan-bahannya dimasukkan. Kan pasti ditunggu mendidih dulu, baru bahannya dimasukkan, bumbunya dimasukkan. Nah, salah satunya berhubungan di sini ya. Jadi ketika suhunya tinggi, maka kelarutannya akan tinggi. Jadi ketika dia dimasukkan bahan-bahan itu, dia bisa larut sempurna bahan-bahannya itu, bisa larut dengan lebih baik. Nah, jadinya kuah yang dihasilkan itu akan jadi lebih enak ya. Daripada ketika misalkan belum mendidih, sudah dimasukkan bahan-bahannya. Tidak bisa larut bahan-bahannya akhirnya. Kalau tidak bisa larut, maka rasanya juga tidak bisa sempurna. Oke, yang perlu diingat ini adalah apa, koefisien ini ya. Jadi kalau yang ion-ion sederhana seperti ini, seperti AgCl, ini mudah. Ini pasti pengionannya adalah Ag plus dan Cl min. Tapi kadang siswa itu agak bingung ketika misalkan saya tulis di sini ya, H2SO4. Ini ada ya, bukan semua, tapi ada, pernah saya temui. Itu ketika dia menulis pengionannya adalah gini, H4 plus dan SO2 min. Karena dipikir ini adalah koefisien. Padahal ini salah ya, yang benar adalah H plus dan SO4 2 min. Ini pengionannya ya. Jadi hati-hati dengan pengionannya. Ketika kalian salah menuliskan rumus pengionannya, misalkan seperti ini, maka ketika kalian terapkan ke rumus ini, itu maka juga akan salah ya. Karena yang di sini ini adalah koefisiennya. Koefisiennya apa? Koefisiennya ya ini, dua ini. Jadi misalkan, bukan tanpa min ya, hanya duanya aja ya. Jadi misalkan ini untuk KSP-nya H2SO4, maka dia adalah H SO4 pangkat 2 ya. SO4 2 min pangkat 2 ya. Nah, kalau kalian salah menuliskan pengionannya ini, maka nuliskan rumusnya juga akan salah. Jadi hati-hati di situ. Kalau perlu dilihat lagi, ini adalah tabel kation, nanti ada tabel anion juga. Jadi dihafalkan lagi. Kalau saya dulu ketika ngajar bab ini, itu di sekolah ketika ngajar bab ini, itu siswa biasanya saya wajib saya suruh hafalkan gitu. Paling enggak satu hari itu 10 ion gitu. Nah, lama-lama kan hafal semua ini yang ada di tabel ini. Ini adalah kation ya, dihafalkan Mg2 plus, Ca2 plus, Ba2 plus, dan seterusnya. Selain hafal pengionan ini bisa berguna untuk tadi menyelesaikan soal KSP, hafal pengionan ini juga akan berguna ketika memberikan nama ya. Ketika memberikan nama atau ketika soalnya adalah dalam bentuk cerita. Misalkan untuk ini, soalnya diceritakan adalah natrium klorat. Nah, harus tahu klorat itu yang O-nya 3 atau yang O-nya 2. Nitrit sama nitrat. Nah, nitrit itu yang O-nya 2 atau nitrat yang O-nya 3. Nah, ini harus hafal. Jadi nanti ketika dapat soal-soal dalam bentuk soal cerita, itu bisa mengerjakan.
Jadi kalau yang masih belum hafal mungkin bisa dicicil untuk menghafalkan ini ya, kation sama anion. Jadi ini rumus cepatnya. Ketika KS senyawa garamnya adalah A plus dan B min, maka dia KSP-nya akan sama dengan S kuadrat. Dari mana? Karena tadi kan KSP-nya sama dengan S dikali S kan, berarti dia KSP-nya akan sama dengan S kuadrat. Kalau yang ini, karena KSP-nya adalah ya KSP-nya adalah S kuadrat. Wah, semua. Bukan lagi yang kelima. 2S pangkat 2 ya di sini. Maaf. Jadi yang dikuadratkan yang ini ya. Maka dia akan menjadi ini S, ini 4S kuadrat, sehingga S kali 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. S ini adalah kelarutannya dalam mol per liter ya. Ini contoh soalnya. Diketahui KSP AgCl adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10. Tentukan kelarutan dari AgCl ya. Karena AgCl itu adalah Ag plus dan Cl min, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah S ya. Maka KSP sama dengan S kuadrat. KSP-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 10. Kalau kalian tidak diizinkan pakai kalkulator, maka nggak usah bingung. Cukup ditulis, ini kan bisa kita pisah sebenarnya ya. 1,8 kali 10 pangkat min 10, akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10. Ini kan sebenarnya sama dengan akar 1,8 dikali akar 10 pangkat min 10. Akar 1,8 karena kalau tidak pakai kalkulator kita sulit menghitung, maka ini kita tetap tulis seperti ini. Akar 10 pangkat min 10, akar itu adalah setengahnya ya. Setengah dari pangkatnya ini. Jadi kalau 10 pangkat min 10 itu diakarkan, maka dia akan menjadi 10 pangkat min 5. Kalau soalnya adalah IC atau urean, maka menjawab seperti ini pasti akan dibenarkan. Ya, tapi kalau soalnya adalah pilihan ganda, biasanya jarang pakai angka-angka yang sulit seperti ini. 1,8 ini kan kalau diakar kan sulit ya. Paling biasanya pakai 4 kali 10 pangkat min 10. Ini kan kalau diakar mudah kan ya. Akar 4 adalah 2, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Jadi kalau nemukan soal seperti ini yang dia sulit untuk diakarkan, harus dihitung pakai kalkulator, maka bisa dengan jawaban seperti ini. Jadi akar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Misalkan 3 itu kan juga sulit diakarkan. 3 kali 10 pangkat min 10 ya Mas. Diakarkan. Sulit 3 ini, tidak bisa. Atau 2 ya kan. Maka bisa kita tulis akar 3 kali 10 pangkat min 5. Ya, kok bisa ya akar min 10, 10 pangkat min 10 jadi 10 pangkat min 5? Nah, kalau ini silakan dilihat lagi matematika bab pecahan akar ya.
akar dan pangkat ya. Insya Allah di situ ada sifatnya yang menjelaskan itu salah satu sifat akar dan pangkat. Ini yang level mudah ya. Jadi yang level mudah seperti ini. Ada yang tanyakan dulu silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Jadi contoh ya, ya maaf kebalik tadi yang 2/4 tadi ya. Jadi pangkatnya itu ikut yang ini ya, yang sesuai koefisien di sini. Nah, kalau kalian bingung misalkan tadi H2SO4, ini kan kalau kalian tidak hafal pangkat ini ionnya gimana, dipikir ini nanti akan jadi pangkatnya H, yang ini akan jadi pangkatnya SO kan gitu kan. Ketukar seperti itu nanti kalau tidak hafal pengionan. Oke, diketahui KSP CaF2 adalah 4 kali 10 pangkat min 11. Sedangkan CaF2 ketika diionkan dia akan menjadi Ca2 plus plus 2F min. Ya, jadi Ca2 plus plus 2F min. Maka KSP-nya adalah ini Ca2 plus atau S, kemudian 2S kuadrat. Kenapa kok 2S? Karena ini ya, 2 ini. Kenapa kok kuadrat? Karena ionnya ada 2 F-nya. Makanya dipangkatkan 2. Sehingga dia akan menjadi 4S pangkat 3. Jadi KSP sama dengan 4S pangkat 3. Ke sini, sini. KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 4S pangkat 3. Ya, sama-sama ada 4-nya ya. Bisa kita coret. Berarti S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 11. Untuk 5 menit lagi kita akan pindah ke link berikutnya ya. Tidak ada pemberitahuan. Tadi kan S kuadrat tinggal di akar ya. Akar 10 pangkat 11. Kalau S pangkat 3 gimana? Ya akar pangkat 3. Berarti S-nya ini akan sama dengan 10 pangkat min 11 akar 3. Ini kalau dihitung dengan kalkulator ketemu hasilnya segini ya. 2,15 kali 10 pangkat min 4. Kalau nggak pakai kalkulator gimana Pak? Kalau nggak pakai kalkulator ya ditulis saja. Kan tadi kalau dipangkat itu sama dengan dibagi dengan pangkatnya. Berarti ini akan sama dengan S 10 pangkat min 11 per 3. Sudah sampai di sini aja cukup sudah. Mau disederhanakan pecahannya ini boleh. Ini kan kalau disederhanakan 3, 2 per 3 ya. Atau tulis gini aja sudah cukup. Jadi sekali lagi kalau soal urean ditulis seperti ini sudah cukup. Tetapi kalau soal non urean atau soal pilihan ganda biasanya ditulis di pilihan gandanya seperti ini atau angkanya yang dimudahkan. Jadi pilihannya hanya 2 itu. Saya yakin tidak mungkin kalau misalkan tidak boleh pakai kalkulator dikasih angka-angka yang sulit. Itu tidak mungkin ya. Guru-guru tidak mungkin seperti itu. Tega benar gurunya kalau seperti itu ya. Saya sendiri kalau ngasih soal ya gitu, lihat aturannya, tanya ke panitianya dulu. Kan kalau kita mau ujian, mau semester akhir misalkan ujian semester akhir ini, kan ada panitianya kan. Nah kita tanya panitianya, anak boleh pakai kalkulator nggak?
Oh, enggak boleh, Pak. Kalau enggak boleh ya soalnya kita sesuaikan. Angka-angkanya harus mudah dihitung. Tetapi ketika, oh boleh Pak pakai kalkulator ya, kita angkanya sudah terserah wes. Angka-angka seperti ini kita masukkan. Maksudnya enggak apa ketika membuat soal kita enggak terlalu mikirkan angkanya. Toh kan boleh pakai kalkulator gitu. Oke, kita oh belum ya, masih kurang 3 menit ternyata. Saya pikir sudah. Ya, kita lanjutkan aja kalau gitu. Ini soalnya agak hot ya. Jadi hot itu bukan panas ya, bukan soal yang panas. Tapi ini berasal dari kata high order thinking skill. Maksudnya adalah kemampuan berpikir yang tingkat tinggi ya, atau sedikit lebih sulit soalnya. Ada 50 mililiter AgNO3 0,01 m dicampur dengan 50 mililiter NaCl 0,01 m. KSP-nya AgCl adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10. Pertanyaannya adalah apakah terbentuk endapan? Ya. Yang perlu kita tahu bahwa rumus apa ketika AgNO3 dicampur dengan NaCl, jadi AgNO3 berarti dia direaksikan ya tambah NaCl, maka reaksi dua senyawa ion adalah ion positif di sini akan menggandeng ion negatif di sini. Begitu juga ini ion positif di sini akan menggandeng ion negatif di sini. Jadi saya ulangi, reaksi senyawa ion, jika ada dua senyawa ion direaksikan, maka salah satu positif, ion positif di senyawa yang lain akan menggandeng ion negatif di senyawa yang lainnya. Jadi ion positif ini Ag, dia akan menggandeng NaCl. Begitu juga Na, dia akan menggandeng NO3. Jadi kayak tukar pasangan gitu ya. Maka di sini Ag akan menjadi maaf, akan menjadi AgCl plus NaNO3. Nah, yang diketahui adalah KSP-nya AgCl. Apakah terbentuk endapan? Nah, maka kita hitung Qc. Qc ini adalah, oh sudah habis ya. Kita pindah ke link berikutnya.